Apa? Ya, kita mulai saja ya. Halo. Ya, Pak. Ya, kita mulai aja. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak, Muhammad silakan. Zidan ya. Muhammad Zidan, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Ya, Nadia Dini. Jadi kita mulai saja ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi kita semua. Ya. Jadi kita mulai pendahuluan dulu ya. Jadi tentang bahan konstruksi dan korosi ya. Jadi nanti ada dua termin ya. Jadi yang pertama tentang bahan konstruksi saja ya. Kemudian nanti di termin kedua dilanjutkan dengan korosi ya. Jadi nanti untuk yang bahan konstruksi itu pengajarnya saya, kemudian yang korosi nanti Pak Ngatin atau Pak Yunus ya. Jadi kita mulai dulu tentang klasifikasi bahan ya. Ya, kita mulai dari klasifikasi bahan ya. Jadi klasifikasi bahan ini hanya untuk memudahkan cara mempelajari atau metode mempelajari tentang ilmu bahan atau ilmu material ya. Jadi pada dasarnya bahan material itu hanya dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi ada material logam ya atau metal ya, kemudian ada material bukan logam atau non metal ya. Kemudian material logam sendiri ya, ada material besi ya, ada material yang bukan besi ya. Jadi yang bukan besi disebut juga ferrous ya. Kemudian kalau yang bukan besi kita sebut non ferrous ya. Tentunya tidak hanya logam murni yang dipelajari ya, tapi juga paduannya ya. Jadi nanti di dalam logam besi ya, itu nanti bersama paduannya ya. Jadi paduan utama dari logam besi itu adalah karbon ya. Jadi karbon itu yang menentukan kekuatan dari besi ya. Jadi nanti komposisi karbon di dalam besi ya, itu nanti kalau misalnya komposisinya sampai 2% itu yang kita sebut dengan baja ya. Kemudian kalau komposisinya antara 2 sampai 4% ya kurang lebih, itu yang kita sebut dengan besi tuang atau cast iron ya. Kemudian kalau komposisi karbon di dalam besi itu lebih 4% ya, itu yang kita sebut dengan besi karbida ya. Jadi besi murni ya, itu tidak kurang baik ya untuk dijadikan sebagai bahan konstruksi ya. Karena besi murni ya, itu merupakan logam yang lunak ya. Jadi supaya bisa digunakan sebagai bahan konstruksi ya, nanti harus dipadukan dengan paduan utamanya adalah karbon ya. Sehingga nanti bisa digunakan untuk konstruksi ya. Kemudian yang bukan besi ya, seperti emas, perak, nikel, aluminium, ya, seng, tembaga dan sebagainya ya. Nah, itu merupakan logam bukan besi ya. Nah, tentunya nanti juga akan dipadukan ya dengan bahan-bahan lain ya, supaya untuk memperbaiki sifat-sifat kekurangan sifat-sifatnya ya. Jadi untuk memperbaiki sifat-sifat dari logam ya, itu biasanya dibuat suatu paduan atau yang disebut dengan alloy ya, paduan atau alloy ya. Kemudian yang untuk yang bukan logam ya, itu dibagi menjadi dua ya, ada bahan organik, ada bahan anorganiknya. Kemudian bahan organik ya, itu dibagi menjadi tiga ya. Ada yang diperoleh dari alam, ada yang diperoleh dari campuran antara alam
dan yang sintetis ya, namanya adalah semi sintetis ya. Kemudian ada yang bahan organik yang sintetis ya. Jadi kalau yang dari alam ya, seperti kayu ya, karet, ya, kapas ya, serat-serat ya, itu adalah bahan organik ya, yang dari alam ya. Kemudian yang semi sintetis ya, itu nanti campuran antara alam dan sintetis ya. Bisa campuran antara karet alam misalnya dengan karet sintetis ya. Kemudian kayu dengan bahan sintetis yang lain ya, dilapis ya, sehingga akan memperbaiki sifat-sifatnya ya. Kemudian bahan-bahan yang sintetis ya, itu dibuat dari bahan baku minyak dan gas ya. Jadi dari minyak dan gas itu nanti dibuat gas sintesa ya. Kemudian dari gas-gas sintesa itu nanti dibuat menjadi bahan-bahan polimer atau bahan-bahan plastik ya. Ya, kemudian apa ilmu dan bahan konstruksi ya. Jadi ilmu dan bahan konstruksi adalah bidang yang mempelajari hubungan antara struktur mikro ya, sifat material dan proses pembuatannya. Kemudian struktur mikro yang disebut dengan struktur mikro yaitu butir dan kristal dalam bahan konstruksi ya. Jadi struktur mikro ya itu adalah bentuk dari kristal dari suatu material ya. Jadi bentuk kristal itu ada yang bentuknya kubus, ada yang tetragonal, ada yang heksagonal ya, dan sebagainya ya. Nah, suatu material ya, itu kalau struktur mikronya berubah ya, itu sifatnya juga akan berubah ya, walaupun materialnya sama ya. Jadi seperti contohnya adalah besi ya. Besi kalau dipanaskan sampai temperatur tertentu ya, nanti akan berubah struktur mikronya ya. Jadi bentuk kristalnya akan berubah ya. Kemudian juga sifatnya akan berubah. Misalnya dari sebelumnya sifatnya adalah magnetik ya atau bersifat magnet ya menjadi tidak bersifat magnet ya. Kemudian sifat material ya. Jadi sifat material yaitu sifat mekanik ya, fisik dan kimia ya. Jadi sifat mekanik ya salah satunya nanti digunakan untuk menentukan dimensi atau ukuran bahan konstruksi tersebut ya. Jadi kalau kita misalnya merancang tangki ya atau kolom distilasi misalnya, itu ketebalannya berapa ya. Nah, itu nanti kita menggunakan rumus-rumus berdasarkan sifat mekaniknya ya. Kemudian kalau misalnya sifat fisik ya, nah itu nanti tergantung dari peralatan konstruksi tersebut digunakan untuk apa ya. Jadi misalnya kalau digunakan untuk alat penukar panas ya, seperti heat exchanger, kondenser ya, reboiler ya, nah itu harus dibuat suatu material yang dimana harus mempunyai sifat fisik yang mudah menghantarkan panas atau punya sifat konduktivitas panas yang baik ya. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya saudara di laboratorium ya itu menggunakan kondenser yang dari gelas ya, itu sebenarnya tidak tepat ya. Karena gelas bukan merupakan material yang sifat konduktivitasnya itu baik ya. Jadi gelas itu sifat konduktivitasnya adalah buruk ya. Jadi rendah, daya hantar panasnya itu rendah. Jadi kurang baik kalau digunakan sebagai bahan untuk peralatan penukar panas ya, seperti kondenser tadi. Ya. Tapi kalau di laboratorium ya itu supaya kelihatan ya perilaku fluidanya ya yang lewat di dalam peralatan kondenser tersebut ya. Tapi untuk peralatan dalam skala industri ya itu tidak ada alat penukar panas seperti kondenser ya yang dibuat dari gelas ya, semuanya dari logam ya. Jadi supaya perpindahan panas ya, atau konduktivitasnya itu menjadi lebih baik ya. Kemudian sifat kimia ya. Jadi sifat kimia ini berhubungan dengan
ketahanan terhadap bahan-bahan kimia ya, terutama kestabilan terhadap korosi ya. Jadi nanti berhubungan dengan fluida-fluida ya yang kontak langsung dengan peralatan tersebut ya. Jadi peralatan-peralatan yang digunakan misalnya yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia ya, itu harus mempunyai sifat yang tahan korosi ya. Jadi harus tahan korosi supaya tidak terjadi kerusakan atau kropos pada material tersebut ya. Kemudian proses pembuatan ya. Jadi proses pembuatan itu untuk logam-logam terutama ya, itu misalnya bisa diproses dari metalurgi ya, proses peleburan ya, atau pencairan ya. Kalau pada saat-saat sekarang ya, jadi pada era sekarang ya, itu hampir tidak ada logam yang didapat langsung dalam kondisi murni ya. Jadi untuk memperoleh logam dari alam ya, itu kita peroleh dari batuan ya. Jadi batuan itu bisa di gunung atau bisa batuan yang berada di bawah permukaan tanah ya. Jadi dari batuan di bawah permukaan tanah atau di gunung ya, itu direduksi dulu ukurannya diperkecil ya. Yang mungkin kuliah yang berhubungan dengan pengecilan ukuran ya di dalam kuliah perlakuan mekanik atau pemisahan mekanik ya, nanti saudara akan mempelajari ya. Jadi tentang pengecilan ukuran ya. Nah, kenapa harus dikecilkan material tersebut ya? Jadi dari raw material itu ya, kenapa harus dikecilkan dulu ya? Kalau tidak dikecilkan ya, nanti tidak bisa mengambil logamnya ya. Jadi kalau masih dalam ukuran yang besar itu logamnya tidak bisa diambil ya. Jadi untuk memperoleh logamnya nanti harus direduksi ukuran sampai ukuran yang sangat kecil, bahkan dalam satuan mikron nanti ya. Kemudian setelah direduksi ukurannya, baru kemudian dilanjutkan dengan proses sedimentasi ya. Jadi sedimentasi untuk memperoleh konsentrat. Ya. Jadi dari konsentrat ya, jadi nanti hasil dari proses sedimentasi ya, itu nanti diperoleh konsentrat ya. Nah, dari konsentrat nanti dimurnikan ya dengan elektrolisa peleburan ya. Jadi nanti di elektrolisa peleburan sehingga nanti akan didapatkan logam murni ya. Nah, kemudian peralatannya ya itu namanya adalah smelter ya. Alparel, bisa ditangkap suara saya? Alparel? Bisa, Pak? Bisa ya, bisa kedengaran ya. Ya. Terima kasih ya. Perbedaan yang terjadi dalam struktur mikro ya, dan sifatnya itu menunjukkan perubahan-perubahan dalam komposisi kimia secara mikro ya. Jadi perubahan ini hanya terjadi jika ada temperatur yang cukup untuk membuat atom bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya. Jadi misalnya kalau besi itu strukturnya berubah ya, itu diperlukan panas yang banyak ya. Jadi jumlah panas yang banyak untuk menaikkan temperaturnya ya. Jadi pada dari temperatur atmosfer mungkin sekitar sampai temperatur 900 ya, baru struktur mikronya itu akan berubah ya. Jadi kalau dalam perubahan temperatur yang kecil ya, maka struktur mikronya tidak akan berubah. Jadi struktur mikro itu nanti akan berubah apabila diberi perlakuan panas ya untuk mencapai temperatur yang tinggi ya.
Ya, jadi tadi sudah saya uraikan bahwa apabila struktur mikronya itu berubah ya, maka sifat fisik maupun sifat kimianya juga akan berubah walaupun logamnya sama ya. Nah, kemudian di dalam seleksi atau memilih suatu bahan konstruksi ya, itu hanya ada empat macam pertimbangan ya. Jadi untuk memilih atau menyeleksi suatu bahan konstruksi ya, itu yang pertama yang harus dipertimbangkan itu adalah sifat-sifat mekaniknya. Kemudian yang kedua tadi sifat-sifat fisik, kemudian yang ketiga sifat-sifat kimia, kemudian yang keempat itu adalah harga ya. Jadi tentunya yang keempat ini ya, itu biasanya dipilih yang paling murah ya. Walaupun dipilih yang paling murah ya, tapi secara teknis nanti harus memenuhi sifat-sifat mekanik, sifat-sifat fisik, dan sifat-sifat kimianya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan sifat mekaniknya? Jadi sifat mekanik ya, itu adalah sifat bahan yang hanya bisa diketahui setelah bahan diuji ya. Jadi seperti kekuatan dan kekerasan bahan ya. Jadi kekuatan dan kekerasan bahan itu kita baru tahu ya, baru bisa diketahui apabila material tersebut diuji ya. Kemudian sifat fisiknya. Jadi sifat fisik adalah sifat yang dimiliki bahan tersebut tanpa diuji lebih dulu ya. Jadi tanpa pengujian lebih dulu ya, kita sudah tahu sifat fisik dari material tersebut ya. Jadi seperti berat jenis ya, konduktivitas listrik ya, dan konduktivitas panas ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat kimia ya. Jadi sifat kimia itu merupakan sifat ketahanan atau kestabilan terhadap korupsi ya. Jadi nanti kalau kita misalnya mau membuat tangki misalnya yang akan kita gunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang sifatnya korosif ya, maka material yang kita gunakan sebagai bahan konstruksi ya, nah itu harus mempunyai ketahanan terhadap korupsi ya. Nah, kalau tidak tahan terhadap korupsi ya, nanti akan terjadi keropos ya. Kalau keropos tentunya nanti akan hancur ya peralatan yang kita rancang tersebut. Pertimbangan terakhir itu adalah harga atau ekonomi ya. Jadi setelah kita mempertimbangkan sifat-sifat mekanik ya, sifat fisik ya, sifat kimia ya, atau yang kita sebut dengan pertimbangan teknis ya, maka tadi pertimbangan terakhir itu adalah harga ya. Jadi kita pilih harga yang paling murah ya, tapi dengan catatan harus tetap memenuhi persyaratan secara teknis ya. Sifat-sifat mekanik yang penting ya di dalam menyeleksi suatu material ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya sifat mekaniknya. Mungkin ada sekitar 24 ya. Tapi saya ambil yang penting-penting saja ya. Jadi yang pertama adalah kekuatan ya atau strength ya. Yang kedua adalah kekerasan atau hardness ya. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas ya. Kemudian yang keempat adalah plastisitas. Kemudian yang kelima adalah stabilitas terhadap temperatur ya. Kemudian yang keenam itu adalah kelilan atau fatigue ya. Nah, kekuatan suatu material ya, nah itu nanti biasanya digunakan untuk menentukan dimensi ya. Jadi dimensi misalnya kalau tangki misalnya nanti ketebalannya berapa ya, tingginya berapa, diameternya berapa ya. Nah itu nanti semuanya menggunakan rumus yang berhubungan dengan kekuatan nanti. Kemudian kekerasan ya. Jadi suatu material yang digunakan untuk konstruksi ya, itu harus bersifat keras ya. Jadi kalau lembek atau lunak ya, itu tidak bisa digunakan sebagai bahan konstruksi ya. Kemudian yang ketiga elastisitas ya. Jadi elastisitas itu seperti karet ya.
Jadi artinya kalau kita tarik ya, dia akan bertambah panjang ya. Nah, kemudian kalau saya lepas kembali ya, maka akan kembali ke bentuk semula ya. Itu namanya elastis ya. Jadi sifatnya kita sebut dengan elastisitas ya. Kemudian yang keempat adalah plastisitas ya. Itu lawan dari elastisitas ya. Jadi kalau misalnya suatu material ya, kemudian kita tarik ya, kemudian kalau kita kembalikan itu tidak kembali ke bentuk semula ya, atau dengan kata lain ukurannya berubah ya, maka material tersebut bersifat plastis ya. Kemudian yang kelima itu adalah stabilitas terhadap temperatur ya. Jadi kalau kita mendesain atau merancang peralatan ya, di mana peralatan tersebut bekerja pada temperatur tertentu ya. Jadi misalnya bekerja pada temperatur tinggi ya, maka bahan dari peralatan tersebut itu harus mempunyai stabilitas terhadap temperatur. Artinya pada operasi pada temperatur tersebut ya, itu sifat-sifat material itu tidak banyak berubah ya. Nah itu artinya dia mempunyai stabilitas terhadap temperaturnya. Kemudian yang keenam adalah kelelaan ya, atau fatigue ya. Jadi begitu juga dengan bahan ya, atau material ya, itu juga akan mengalami kelelahan ya. Jadi seperti peralatan mesin motor atau mesin mobil ya, itu misalnya kalau digunakan dalam suatu perjalanan ya, pada jarak tertentu ya, dia akan mengalami kelelahan ya. Jadi biasanya suatu mesin motor atau mesin mobil ya, itu mengalami kelelahan ya, itu pada kurang lebih pada jarak tempuh antara sekitar 150 sampai 200 km ya, atau kira-kira untuk waktu perjalanan sekitar 3 sampai 4 jam ya. Maka setelah menempuh jarak tersebut ya, maka harus diistirahatkan ya. Jadi supaya tidak sampai terjadi kelelahan ya. Nah, nanti kalau terjadi kelelahan ya, dia akan terjadi kerusakan ya. Begitu juga kita ya, misalnya saya ya, pada kondisi normal itu bisa mengangkat beban 100 kg misalnya. Nah, pada kondisi lelah ya, mungkin daya angkat saya ya itu tidak sampai 100 kg, mungkin hanya 10 atau 25 kg ya. Nah, karena kondisi saya sedang mengalami kelelahan ya, atau fatigue ya. Jadi dalam kondisi kelelahan atau fatigue ya, maka peralatan tersebut harus diistirahatkan ya. Jadi supaya tidak terjadi kerusakan ya. Definisi dari kekuatan ya. Jadi definisi dari kekuatan atau strength ya, itu adalah gaya lawan suatu material ya terhadap beban yang mengakibatkan patah atau putus atau pecah ya. Nah itu kekuatan itu biasanya tergantung dari beban yang bekerja ya. Jadi kalau beban yang bekerja pada peralatan tersebut itu sifatnya adalah tarikannya, maka material tersebut akan putus. Tapi kalau misalnya sudah terlampaui ya, maka material tersebut akan patah. Kemudian kekuatan torsi ya. Kekuatan torsi itu biasanya berhubungan dengan peralatan yang berputar ya. Jadi seperti poros ya.
baik poros digunakan untuk poros roda mobil ya, poros pompa, poros kompresor ya. Nah, itu porosnya itu akan mengalami suatu tegangan ya. Jadi tegangannya yang diakibatkan oleh putaran dari poros tersebut ya. Jadi suatu poros yang berputar ya, dia akan mengalami tegangan torsi ya. Jadi akan mengalami momen putar atau mengalami kekuatan torsi ya. Jadi yang kekuatan torsi itu berhubungan dengan material-material yang berputar ya. Jadi tadi ya, untuk mengetahui sifat suatu bahan ya, maka dilakukan dengan pengujian ya. Nah, pengujian itu ada 4 jenis ya, 4 jenis uji bahan ya. Yang pertama adalah uji tarik atau tensile test ya. Kemudian yang kedua adalah uji tekan atau compression test ya. Kemudian yang ketiga adalah uji tekuk atau bending test. Kemudian yang keempat adalah uji torsi atau torsion test ya. Nah, kita mulai dengan kekuatan tarik ya. Jadi definisi dari kekuatan tarik ya. Jadi tadi sama dengan definisi kekuatan ya, tapi lebih spesifik ya. Jadi gaya lawan material atau bahan terhadap beban tarik yang mengakibatkan patah atau putus ya. Jadi kalau suatu material tadi kalau mendapatkan beban tarik ya, kalau sudah melewati kekuatannya ya, maka akan patah atau putus ya. Nah, kekuatan tarik diuji dengan uji tarik ya. Nah, kemudian uji tarik ini adalah pengujian yang paling mendasar ya. Jadi pengujiannya itu biasanya tidak mahal ya, tidak seperti kalau kita menguji bahan-bahan kimia ya. Jadi pada ujian bahan kimia itu diperlukan biaya yang mahal ya. Jadi misalnya untuk analisa suatu bahan ya, itu dibutuhkan biaya yang mahal ya. Jadi lain dengan pengujian tarik ya. Pengujian tarik itu biayanya relatif murah ya. Nah, kemudian pengujian ini sudah mengalami standarisasi di seluruh dunia ya. Jadi misalnya kalau di Amerika itu standarisasi yang kita gunakan itu adalah ASTM E8 ya. Kemudian di Jepang itu JIS 2241 ya. Kalau di Indonesia sebenarnya ada SNI tapi kurang populer ya. Halo, Serlina, suara saya masih bisa ditangkap? Halo? Bisa, Pak. Bisa, masih bisa ditangkap ya? Iya. Ya, kemudian uji tarik. Ya, dari uji tarik ya. Jadi kalau suatu material itu diuji tarik ya, maka akan terjadi perubahan panjang ya. Jadi kalau kita melakukan uji tarik ya, dengan cara menarik dengan memberikan beban tertentu ya, sehingga material yang diuji tersebut itu akan menjadi bertambah panjang ya. Kemudian alat untuk pengujian tarik ya, itu harus memiliki cengkeraman atau grip yang kuat ya, dan juga harus mempunyai kekakuan yang tinggi ya. Nah, material yang diuji ya, itu sebenarnya yang paling tepat itu misalnya saya mau menguji ya, misalnya suatu balok ya, balok yang akan kita gunakan untuk menahan beban tarik misalnya.
Nah, itu sebenarnya kalau yang pas itu materialnya itu langsung diuji. Tapi pengujian dengan cara tersebut tidak praktis ya. Karena kita akan kesulitan ya kalau misalnya yang diuji itu ukurannya besar ya, kita akan banyak mengalami kesulitan ya. Jadi biasanya untuk menguji suatu material ya itu diambil sampel atau spesimennya ya. Nah, kemudian ini adalah gambar peralatan uji tarik ya. Jadi gambar peralatan uji tarik ya itu terdiri dari grip ya, penjepit yang di bagian bawah, ada penjepit di bagian atas ya. Nah, kemudian kedua ujung dari contoh atau sampel yang akan kita uji ya, nanti dijepit di sini dan di sini ya. Nah, kemudian ditarik dengan mesin tarik ya. Nah, kemudian cara pemberian beban ya itu secara bertahap ya. Jadi awalnya diberi beban yang kecil ya. Nah, kemudian setelah diberi beban kecil, kemudian bebannya dilepaskan. Nah, kemudian sebelum dilepaskan ya, kalau secara manual ya, itu beban yang diberikan dicatat dulu ya. Kemudian materialnya akan mengalami perubahan panjang ya. Perubahan panjangnya diukur. Nah, tentunya pengukur perubahan panjang ini jangan dibayangkan perubahan itu sampai milimeter atau sentimeter ya. Jadi biasanya perubahan panjang itu dalam mikrometer ya. Jadi perubahan itu kecil. Jadi kalau kita ukur dengan penggaris biasa itu tidak mampu. Jadi biasanya alat pengukur panjangnya itu adalah mikrometer ya. Jadi sangat kecil perubahan panjangnya. Jadi jangan dibayangkan perubahan panjangnya itu sampai milimeter atau sampai sentimeter. Tapi perubahan panjangnya itu kecil sekali. Yang dapat dipelajari dari hasil uji tarik ya. Nanti kita akan mendapatkan suatu profil ya atau diagram ya atau grafik ya hubungan antara beban tarik ya dan perubahan panjang ya. Jadi kalau di sini nanti saya gambarkan pada gambar yang pertama, gambar 1 ya. Jadi nanti dari pengujian tarik tadi ya. Jadi awalnya ya diberi beban kecil, kemudian bebannya dicatat ya, perubahan panjang dicatat, kemudian dilepas lagi, bebannya ditambah ya, dicatat bebannya, kemudian dicatat perubahan panjangnya ya, kemudian bebannya dilepas lagi, kemudian dinaikkan lagi bebannya ya, dicatat lagi, kemudian diukur atau dicatat ya, perubahan panjangnya ya, sampai nanti material yang diuji itu putus ya. Pada saat ditarik ya, terus kemudian dilepaskan kembali ya. Kalau material yang masih bersifat elastis ya, ketika bebannya dilepas ya, maka di situ tidak terjadi perubahan ya, tidak terjadi perubahan bentuk. Jadi baik misalnya diameternya ya, diameternya tidak berubah ya. Jadi kalau diameternya masih tidak berubah ya, atau tidak mengalami perubahan bentuk ya, itu berarti material tersebut masih elastis ya. Kemudian apabila beban tersebut dilepas ya, kemudian terjadi perubahan bentuk ya, jadi misalnya diameternya berkurang ya, maka material tersebut tidak elastis lagi ya, itu artinya material tersebut sifatnya menjadi plastis ya, karena ketika beban dilepas ya, itu tidak kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian tadi ya dari uji tarik tadi kita akan mendapatkan kurva atau grafik ya hubungan antara gaya tarik dengan perubahan panjangnya. Grafiknya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian grafik seperti ini hanya dihasilkan apabila material yang diuji ya itu merupakan material yang mempunyai sifat elastis ya. Jadi kalau material yang tidak elastis ya, itu nanti tidak sampai mulur ya. Jadi biasanya kalau material yang tidak elastis
sebelum ulur itu sudah patah duluan ya. Tapi kalau material yang elastis ya, itu sebelum putus ya dia akan mulur dulu ya. Kemudian baru patah ya. Tapi untuk material yang tidak elastis ya, sebelum terjadi mulur ya dia sudah patah duluan. Ya. Kemudian di dalam kurva ini ya kita mendapatkan 2 titik ya. Jadi 2 titik yang pertama ya yang di sini ya ini kita sebut dengan yield point. Kemudian yang di sini kita sebut dengan ultimate point ya. Nah di sini ya itu adalah batas atau merupakan gaya tarik maksimum ya. Gaya tarik maksimum di dalam garis linear atau di daerah linear ya, atau di daerah elastis ya. Jadi titik ini adalah titik maksimum di daerah linear atau di daerah elastis. Kemudian pada titik yang di sini ya, itu adalah titik maksimum yang sebenarnya. Ya. Jadi di sini namanya nanti adalah ultimate point ya. Kalau di sini namanya yield point ya. Nah, kemudian dari grafik ini ya, nanti harus dimodifikasi lagi ini grafiknya. Jadi sehingga nanti kurva uji tariknya nanti bukan hubungan antara gaya tarik Bapaknya keluar kenapa Pak? Gak ada. Nah ini teh apa-apaan ini? Bapaknya mana? Parah lah si Maul. Naon ya? Naon? Nah, gening. Iya hostna saha Parah. Mau. Bapak ke mana Jawab mau sih ai. Dibajak. Bah beranian bah. Maul nggak ke Maul, dosen. Dibajak. Oh, mau deh, oh iya mah kedeng deui. Siapa Maul? Kumaha ieu? Geus mah kamari teu diajar kitu na aya masalah kieu. Aduh. Gawat.
Gelap, gelap. PC si Bapana PC. Kita mulai lagi. Oh, ada dua. Ya, jadi dari uji tarik tadi ya, kita dapatkan grafik hubungan gaya tarik dan pertambahan panjang ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam hasil uji tarik tersebut ya, itu ada 2 titik ya. Jadi ada 1 titik di daerah maksimum pada daerah linier atau pada daerah elastis ya. Kemudian ada titik ultimate ya, atau titik maksimum sebenarnya ya. Nah, jadi nanti dari grafik ini ya, nanti masih dimodifikasi ya, sehingga nanti grafiknya akan kita dapatkan hubungan antara tegangan tarik dan regangan ya. Jadi untuk mengubah grafik menjadi tegangan dan regangan ya, maka gaya tariknya nanti dibagi dengan luas penampang awal ya. Kemudian pertambangan panjang atau delta L-nya ya, nanti dibagi dengan panjang awal ya. Nah, kemudian ini adalah gambar dari sampel atau spesimen ya. Sampel atau spesimen secara internasional ya, itu gambarnya seperti ini ya. Jadi ini materialnya itu ukurannya kecil sekali ya. Jadi panjang dari L-nya itu sekitar 50 mili ya. Jadi sekitar 50 mili atau 5 cm ya. Kemudian diameternya ya itu hanya kurang lebih 12 mili ya. Ya, jadi 1 cm 2 mili ya. Kemudian ini bagian kiri dan bagian kanan ini ya. Ini adalah bagian yang dijepit pada grip ya. Ya. Kemudian di dalam pengujian tarik ini ya, nanti kita akan mendapatkan suatu grafik ya. Jadi ada grafik yang lurus, ada grafik yang melengkung ya. Kemudian untuk grafik yang lurus ya, atau grafik yang di daerah elastis ya, atau di daerah linear ya, itu berlaku hukum yang kita sebut dengan hukum Hooke ya. Jadi hukum Hooke ini adalah hubungan antara beban atau gaya yang diberikan berbanding lurus dengan perubahan panjang ya. Jadi hukum Hooke ini ya merupakan hukum ya di mana hubungan antara beban atau gaya yang diberikan itu akan berbanding lurus dengan kemudian daerahnya ya disebut daerah linear ya. Jadi sekali lagi ya, pada hukum Hooke ini hanya berlaku di linear atau di daerah plastis ya, itu tidak berlaku hukum Hooke ya, karena grafiknya tidak linear ya. Kemudian di daerah linear ini ya, atau di daerah di mana hukum Hooke berlaku ya, maka kurva pertambahan panjang ya lawan beban yang mengikuti ya. Jadi hubungan antara pertambahan panjang dan beban yang diberikan ya, itu nanti akan mengikuti hukum Hooke atau aturan Hooke ya, di mana nanti rasio tegangan ya atau stres dan regangan strain adalah konstan ya. Keluar dari.
Halo, Ya Pak. halo. Ada Pak, ada Pak. Ini Ya, agak Pak, ada. tersendat-sendat Iya, Pak. internetnya. Nggak apa-apa Pak. Coba Bapak. Sudah Jadi terdengar. agak tersendat-sendat ya. Maaf. Ya, Pak. Jadi dari grafik hasil uji tarik tadi ya, grafiknya dimodifikasi ya. Dari grafik hubungan gaya tarik dan pertambahan panjang ya, nanti dimodifikasi menjadi tegangan dan regangan ya. Di mana tegangan itu nanti sama dengan beban tarik dibagi dengan luas penampang awal, didapatkan tegangan ya. Nah, kemudian dari pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal, kita dapatkan regangan ya. Jadi bentuk grafiknya ya. Ya, jadi cara memodifikasi dari grafik hubungan beban tarik dan pertambahan panjang ya, itu nanti rumus yang digunakan itu adalah seperti ini ya. Jadi nanti ini adalah tegangan ya, di mana tegangan itu sama dengan gaya atau beban dibagi luas penampang awal ya. Nah, kemudian strain ya atau regangan ya. Jadi stres tadi tegangan ya, stres atau tegangan, strain atau regangan ya, simbolnya seperti ini ya. Itu sama dengan perubahan panjang delta L dibagi L0 ya. Nah, jadi dari grafik yang pertambahan panjang tadi ya dibagi dengan panjang awal ya, kita dapatkan E kali regangan ya, di mana E itu adalah modulus elastisitas ya. Tadi ya hubungan atau rasio antara tegangan dan regangan ya itu tetap ya. Jadi kemudian besarnya rasio dengan regangan itu kita sebut dengan modulus elastisitas atau E ya. Jadi pada slide sebelumnya ya tadi ada rasio ya atau perbandingan antara tegangan dan regangan yang besarnya tetap ya, itu yang kita sebut dengan modulus elastisitas atau simbolnya adalah E ya. Jadi nanti tegangan itu sama dengan modulus elastisitas kali regangan ya. Nah, di mana E atau modulus elastisitas itu sebagai koefisien arah atau sebagai slope-nya ya. Tadi ya gambar 1 dimodifikasi sehingga kita akan mendapatkan gambar 2 ya. Jadi gambar 2-nya adalah ini ya. Di gambar 2-nya adalah ini gambar 2 ya. Jadi tadi bebannya ya, jadi beban tariknya diubah menjadi tegangan ya. Jadi dengan membagi beban dengan luas penampang awal ya, kita dapatkan tegangan atau stresnya ya. Kemudian dari perubahan panjang atau pertambahan panjang ya, bagi dengan panjang awalnya ya, kita akan mendapatkan tegangan atau strain ya. Jadi nanti seperti grafik hubungan beban tarik dan pertambahan panjang ya. Jadi bentuknya sama ya. Jadi bentuk grafiknya sama ya. Letak titiknya juga sama ya. Letak titik maksimum ya. Jadi ini namanya nanti adalah titik yield ya atau yield point ya. Kemudian tegangan yang di sini nanti tegangannya namanya adalah YTS ya. Jadi kalau yang di sini namanya UTS, di sini nama tegangannya adalah YTS, Yield Tensile Stress ya, YTS. Di mana YTS itu merupakan batas tegangan elastis ya, di mana pada kurva ini berlaku hukum Hooke ya. Jadi rasio antara tegangan dan regangan besarnya konstan yang kita sebut dengan modulus elastisitas ya. Kemudian
titik ultimate tensile stress ya, itu adalah tegangan sebenarnya dari terima kasih. Ya, karena kan suatu peralatan menggunakan suatu material. Kalau kita misalnya atau peralatan tersebut tarik ya, kalau luas beroleh pada kekuatan material di daerah elastis ya. Kalau luasnya kecil itu apabila kita merencanakan kekuatannya itu di daerah plastis ya. Jadi kalau kita merencanakan di kekuatan bahan itu di daerah elastis ya, maka akan lebih aman ya, karena ukuran yang kita dapatkan itu menjadi lebih besar ya. Kalau di daerah plastis ya, ukurannya menjadi lebih kecil ya, karena ukuran dari material yang akan kita gunakan sebagai bahan konstruksi ya, itu luasnya menjadi lebih kecil ya. Kalau kita menentukan kekuatan di daerah plastis ya, hasil luasannya atau penampangnya itu menjadi lebih kecil, sehingga ukuran materialnya itu menjadi lebih kecil ya. Kalau di daerah elastis ya, itu luas penampangnya itu menjadi lebih besar ya, sehingga ukurannya juga menjadi lebih besar ya, sehingga akan menjadi lebih aman konstruksi yang kita desain ya. Nah, kita lanjut ya, tentang tegangan sejati dan regangan sejati ya. Jadi true stress dan true strain. Kalau hasil dari uji tarik tadi ya, nah itu bukan tegangan sejati dan regangan sejati ya. Jadi tegangan dan regangan yang dihasilkan dari uji tarik ya, itu bukan merupakan tegangan sejati dan juga bukan merupakan regangan yang sejati ya. Karena apa? Karena pembagi ya, jadi untuk tegangannya ya, itu untuk yang uji tarik ya, tadi tegangannya itu hasil dari pembagian beban tarik dibagi luas penampang awal, dan juga regangannya ya, regangan dari uji tarik ya, itu hasil pembagian dari perubahan panjang dibagi dengan panjang awal ya. Nah, jadi seharusnya ya, kalau yang tegangan sejati ya, nah itu nanti luas yang digunakan itu bukan luas penampang awal ya, tapi luas ketika sudah terjadi perubahan panjang ya. Nah, tentunya tegangan sejatinya itu akan menjadi lebih besar daripada tegangan hasil dari uji tarik ya. Begitu juga dengan regangan sejati ya. Kalau regangan sejati ya, itu tadi kan mestinya ya, kalau di regangan sejati itu nanti besarnya regangan itu sama dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang setelah ditarik atau setelah mengalami perubahan panjang ya. Sedangkan dari uji tarik ya, regangan yang kita dapatkan itu merupakan hasil bagi dari pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal ya, sehingga nanti akan terjadi ya, perbedaan tegangan sejati dan regangan sejati dengan tegangan dan regangan hasil dari uji tarik ya. Kemudian nanti
ada korelasi ya antara tegangan sejati dan regangan sejati ya dengan tegangan dan regangan dari hasil uji tarik ya. Ya, jadi tadi ya saya ulangi lagi ya, kenapa ada tegangan sejati, ada tegangan hasil uji tarik ya. Jadi kalau tegangan sejati ya, maka tegangan dan regangannya ya. Jadi kalau tegangan nanti dibagi dengan luas penampang bahan yang sebenarnya atau luas penampang ketika sudah terjadi perubahan panjang ya. Kemudian juga regangannya ya. Jadi regangannya itu untuk regangan sejati itu sama dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang sebenarnya, yaitu panjang setelah mengalami perubahan panjang ya. Jadi panjang pembaginya nanti sama dengan L0 plus delta L atau perubahan panjang ya. Kemudian untuk mendapatkan korelasi antara tegangan sejati dan tegangan uji tarik dan juga hubungan antara regangan uji tarik dan regangan sejati ya, nah itu nanti ada hubungannya seperti ini ya. Jadi regangan sejati ya itu didefinisikan sebagai pertambahan panjang delta L dibagi dengan panjang L ya. Jadi ini simbol dari regangan sejati ya, epsilon true ya, atau regangan sejati itu nanti didefinisikan sebagai dL per L ya. Nah, kemudian L-nya karena saya taruh di atas ya, itu diberi pangkat -1 ya. Nah, kemudian dL ini adalah merupakan bentuk persamaan diferensial ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya, itu harus diintegralkan. Diintegralkan dengan batas bawah ya, atau batas awal L0, kemudian batas atasnya itu adalah L0 plus delta L ya. Jadi integral dari L-1 dL atau dL per L ya. Nah, kemudian integral dari dL per L ya, itu hasil integrasinya adalah ln L ya. Jadi ln L itu hasil integrasi dari dL per L ya, atau L-1 kali dL. Itu hasil integrasinya, atau kalau diintegralkan hasilnya adalah ln L ya. Nah, kemudian kita masukkan batas awal dan batas akhir, atau batas bawah dan batas atasnya ya. Yaitu mulai dari panjang awal L0 sampai batas atas ya, yaitu L0 plus delta L ya. Jadi kita masukkan ya. Jadi nanti sama dengan ln L ya. Kita masukkan batas awal atasnya L0 plus delta L dikurangi ln batas bawahnya yaitu L0 ya. Sehingga nanti kita dapatkan, jadi ini kalau ada persamaan logaritma ya, jadi misalnya ini ln A plus ln B ya, jadi A-nya L0 plus delta L dan B-nya adalah L0 ya, maka ln A min ln B ya, itu sama dengan ln A dibagi B ya, jadi sama, di mana tadi ln A-nya adalah L0 plus delta L, B-nya adalah L0 ya. Nah, kemudian nanti kita sederhanakan lagi ya. Jadi di sini L0 dibagi L0 itu adalah 1 ya. Nah, kemudian ditambah delta L per L0 ya. Nah, delta L dibagi L0 itu tidak lain adalah regangan hasil uji tarik ya. Nah, sehingga kita dapatkan korelasi atau hubungan antara regangan sebenarnya dan regangan hasil uji tarik, di mana regangan sebenarnya itu sama dengan ln dari 1 plus regangan hasil uji tarik ya. Jadi nanti hasilnya itu tentunya nanti akan lebih besar daripada kalau T nanti berarti hasilnya itu lebih kecil ya. Nah, karena pembaginya ya. Jadi nanti L-nya itu akan menjadi bukan L0 tapi L setelah mengalami perubahan panjang ya. Jadi nanti regangan sebenarnya nanti hasilnya itu akan lebih kecil dari regangan hasil uji tarik ya.
Kemudian kita lanjutkan ya untuk tegangan sejati ya, hubungan tegangan sejati dengan tegangan hasil dari uji tarik ya. Kalau suatu material ya itu misalnya terjadi perubahan bentuk ya, maka volumenya tidak berubah ya. Jadi baik sebelum ditarik maupun setelah ditarik ya, maka volumenya tetap ya. Nah, jadi A kali L ini adalah volume setelah ditarik ya. H0 kali L0 ya, itu adalah volume material sebelum ditarik. Jadi volumenya tidak berubah ya, walaupun nilai A dan L-nya itu berubah ya. Nah, kemudian kita selesaikan ya, luas penampang setelah terjadi perubahan panjang atau setelah ditarik ya, itu A-nya sama dengan A0 kali L0 dibagi dengan L ya. Nah, kemudian kita masukkan rumus tegangan ya. Jadi rumus tegangan itu sama dengan beban atau gaya dibagi luas penampang ya. Jadi tegangan sebenarnya ya itu sama dengan beban tarik dibagi luas penampang sebenarnya ya. Jadi penampang yang setelah mengalami perubahan panjang ya. Nah, kemudian A-nya kita substitusi. Jadi kita ganti dengan A0 kali L0 dibagi L ya. Sehingga kita dapatkan tegangan sebenarnya itu sama dengan gaya atau beban tarik kali L dibagi dengan A0 kali L0 ya. Dikalikan dengan luas penampang awal kali panjang awal ya. Nah, kemudian F dibagi A0 ya, itu tidak lain adalah tegangan hasil uji tarik ya. Kemudian L per L0 ya, tetap aja ya, di sini tidak berubah ya. Jadi tegangan sebenarnya itu sama dengan tegangan hasil uji tarik dikalikan panjang setelah ditarik dibagi dengan panjang awal ya. Nah, gimana ini? Kemudian L per L0 ya, itu sama dengan 1 plus regangan hasil uji tariknya. Jadi besarnya tegangan sebenarnya itu sama dengan tegangan dari hasil uji tarik dikalikan dengan 1 ditambah dengan regangan hasil uji tarik.
Ya, jadi tadi ya, ini ya asalnya ini. Jadi L per L0 ya, itu nanti kita ganti ya dari ini ya. Jadi ini L0 plus delta L ya, atau sama dengan L per L0 itu kan sama dengan 1 plus regangan dari hasil uji tarik ya. Sehingga nanti L0 plus delta L atau L ya, per L0 ya, itu bisa kita ganti menjadi 1 plus regangan hasil uji tarik ya. Sehingga tadi ya. Ya. Jadi ini ya, hasil L per L0 ini ya, kita ubah menjadi 1 plus regangan hasil uji tarik. Itu kita peroleh dari sini ya. Dari ini. Jadi ini kalau ini kan sama ya. Jadi ini regangan sebenarnya, ini juga regangan sebenarnya ya. Jadi di sini kan bentuknya sama ya. Jadi L0 plus delta L per L0 ya. Jadi L0 plus delta L itu tidak lain adalah L ya. Jadi L plus L0 itu adalah L dibagi dengan L0 ya. Nah, L per L0 itu sama dengan 1 plus regangan hasil uji tarik. Barangkali untuk kuliah hari ini ya, sampai di sini dulu. Barangkali sebelum saya meninggalkan meeting ini ya, barangkali ada yang ditanyakan. Jadi silakan. Jadi mau Jidan atau Angga ya, atau mau Lana silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti semua slide ya, itu nanti akan saya emailkan ke semua mahasiswa ya. Jadi semua email, semua slide ya, di dalam perkuliahan saya nanti semuanya akan saya emailkan ke semua mahasiswa. Jadi silakan sebelum saya meninggalkan meeting ya, barangkali ada yang ditanyakan. Jadi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya saya Rizky Arlian. Saya izin bertanya, Pak. Kalau untuk tegangan sejati sama regangan sejati itu, apabila di grafik uji tariknya, itu masuk ke yang setelah yield point atau masih tetap di yang linear, Pak? Seperti regangan sama tegangan yang biasa, Pak. Cukup. Ini masuk di daerah linear. Oh, jadi regangan linear, sama... Karena hasil regangan sejati dari... sama... Karena di sini rumus yang kita gunakan tadi masih hubungan antara tegangan dan regangan itu masih linear. Nah, kalau tegangan dan regangan sejati ya, itu di sini masih linear ya. Jadi masih di daerah elastis. Karena regangan dan tegangan hasil uji tarik itu hasilnya lebih besar daripada regangan dan tegangan sejati. Ya. Jadi ini lebih kecil, kecuali kalau lebih besar ya. Kalau lebih besar itu nanti tidak masuk di daerah elastis ya. Jadi pada tegangan maksimum ya, atau pada regangan maksimum ya, dari regangan dan tegangan sejati ini nanti itu masih di bawah tegangan dan regangan maksimum dari hasil uji tarik. Ya. Jadi nanti misalnya tegangan sejati